Selamat sore, kapanpun dan dimanapun kalian menonton ini. Saya Diandra Tolbani, dan hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungi satu hal penting yang kerap kita abaikan. Bagaimana Indonesia bertahan tumbuh bahkan bangkit di tengah dunia yang terus berubah. Apa yang membuat Indonesia tetap kuat sebagai bangsa? Jawabannya ada pada geostrategi, sebuah cara pandang, strategi besar dan kompas arah kebijakan nasional kita. Geostrategi bukan sekedar peta dan posisi, tetapi juga seni bertahan dan berkembang dalam medan geopolitik yang keras. Dan inilah saatnya kita memahami peran vital geostrategi bagi bangsa ini. Tahukah kamu seberapa besar sebenarnya Indonesia? Banyak orang meremehkan ukurannya karena letaknya di dekat garis khatulistiwa yang membuatnya tampak lebih kecil di peta. Padahal, Indonesia membentang dari Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia dengan panjang sekitar 5.000 km. Kalau dipindahkan ke atas peta Amerika Serikat, wilayahnya bahkan bisa lebih luas dari ujung ke ujung. Ini menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau. Pulau-pulau utamanya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menempati urutan keempat negara terpadat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Dan yang paling mengejutkan, 56% penduduk Indonesia tinggal hanya di satu pulau, yaitu Pulau Jawa. Artinya, lebih dari 150 juta orang hidup di pulau yang luasnya jauh lebih kecil dibandingkan pulau-pulau besar lainnya. Indonesia itu besar, padat, dan jauh lebih luar biasa dari yang terlihat di peta. Geostrategi adalah perpaduan antara geopolitik, yakni posisi strategis wilayah suatu negara, dengan langkah-langkah strategis dalam mempertahankan dan membangun kekuatan nasional. Dalam konteks Indonesia, geostrategi bukan hanya soal letak geografis yang diapit dua benua dan dua samudra, tapi juga mencerminkan sikap bangsa ini dalam merespons ancaman, membangun ketahanan, dan menciptakan peluang. Bayangkan Indonesia sebagai kapal besar yang sedang berlayar. Geostrategi adalah kemudi dan peta navigasinya, agar kapal ini tidak tersesat, tidak karam, bahkan mampu menembus badai. Disitulah lahir satu konsep penting, ketahanan nasional. Inilah inti dari geostrategi Indonesia. Ketahanan nasional bukan soal militer saja. Ia adalah kekuatan multidimensi yang melibatkan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, politik stabilitas demokrasi, ekonomi, ketahanan pangan, energi dan industri, sosial budaya, identitas, toleransi, dan nilai kebangsaan, dan hankam, pertahanan dan keamanan dari ancaman internal maupun eksternal. Semua itu menyatu menjadi satu sistem utuh. Ketahanan nasional adalah benteng bangsa, tetapi bukan benteng yang kaku. Ia adaptif, ia dinamis dan berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Geostrategi Indonesia tidak membangun kekuatan untuk ekspansi, tapi untuk memperkuat jati diri dan martabat bangsa di tengah percaturan global. Geostrategi Indonesia dibangun atas wawasan Nusantara, yakni cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, bahwa wilayah Indonesia adalah satu kesatuan utuh politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya apa? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semua bagian Indonesia sama pentingnya. Tidak boleh ada pembangunan yang hanya berpusat di Jawa, tidak boleh ada perasaan pinggiran di daerah perbatasan. Itulah geostrategi dalam wujud nyata, kebijakan yang inklusif dan merata demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Tapi tantangan dan ancaman dalam perspektif geostrategi. Mari kita realistis. Kamu setuju nggak kalau Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah? Bahkan di negara manapun di dunia ini, hampir tidak ada yang bisa menyamai keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya,
dan manusianya. Semua ini didapat tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Letak inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi Indonesia yang memberikan kekayaan alam sekaligus bencana. Seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Mengenai kondisi geografis Indonesia berikut ini. Ada istilah, semakin mempesona, maka semakin berbahaya. Sepertinya istilah ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi geografis Indonesia. Indonesia meliputi kepulauan terpanjang di dunia. Dari pulau kecil Sabang sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Ada lebih dari 16.000 pulau terbentang, sekitar 3.400 mil di sepanjang Khatulistiwa. Indonesia sendiri berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Sedangkan untuk negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Total luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mencakup sekitar 1.916.906,77 km persegi. Sedangkan menurut Worldmeter, di tahun 2023 ini, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 281.733.447 jiwa. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, persebaran penduduk di Indonesia sangatlah tidak merata. Sekitar 56% atau lebih dari 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 128.297 km persegi. Di negara Yunani saja yang memiliki luas 131 km persegi, hanya ditinggali sekitar 10 juta jiwa. Adapun 44% penduduk Indonesia lainnya tersebar di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil lainnya. Indonesia memiliki landscape yang sangat bervariasi. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan terumbu karang. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Gunung Jayawijaya, Papua, dengan ketinggian mencapai 4.884 meter. Dengan ketinggian ini, membuat salju abadi menutupi puncaknya. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat, dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Selain itu, lokasi Indonesia yang berada di antara daratan Asia dan Australia memiliki pengaruhnya tersendiri. Di musim hujan, angin muson bertiup dari Asia ke Australia dan menghasilkan lebih banyak uap air yang kemudian turun menjadi hujan di wilayah Indonesia. Sementara itu, di musim kemarau, angin muson dengan sedikit uap air bertiup dari Australia ke Asia melewati wilayah Indonesia, menyebabkan berkurangnya curah hujan yang kemudian dikenal sebagai musim kemarau. Geostrategi Indonesia tidak berjalan tanpa hambatan. Ada tantangan global seperti konflik geopolitik yang bisa menyeret kawasan ASEAN ke ketegangan, ancaman cyber, radikalisme, dan disinformasi yang merusak kepercayaan publik.
ketimpangan pembangunan yang bisa memicu disintegrasi, persaingan sumber daya alam, dan perubahan iklim. Indonesia harus bersikap tegas, tetapi juga cerdas. Diplomasi aktif, kolaborasi strategis, dan penguatan identitas nasional menjadi senjata utama. Geostrategi kita harus fleksibel, tangguh, tapi tidak keras kepala, lentur, tapi tidak mudah goyah. Dan semua itu hanya bisa terjadi jika rakyat dan negara berjalan seirama. Geostrategi Indonesia di bidang pertahanan diwujudkan dalam sistem pertahanan semesta, yaitu pertahanan yang melibatkan seluruh elemen bangsa, bukan hanya militer. TNI memang jadi garda terdepan, tapi rakyat juga punya peran besar dalam menjaga keutuhan wilayah. Contohnya bisa kita lihat dalam penanganan konflik di perbatasan, atau saat terjadi gangguan di wilayah Laut Natuna. Pemerintah, militer, nelayan, dan masyarakat lokal harus saling bekerja sama. Geostrategi Indonesia juga menyentuh bidang politik luar negeri dan ekonomi. Indonesia dikenal dengan politik luar negeri yang bebas aktif, artinya tidak memihak blok manapun, tapi tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Dalam ekonomi, Indonesia menjalin kerjasama strategis dengan banyak negara, memanfaatkan posisi geografisnya sebagai negara maritim terbesar di dunia. Kita punya potensi besar dalam sektor energi, perikanan, dan logistik. Dan semua itu harus dikelola dengan strategi yang tepat agar tidak dikuasai pihak asing. Peran generasi muda dalam geostrategi. Lalu bagaimana dengan kita generasi muda? Jangan kira geostrategi hanya urusan elit. Kita juga punya peran penting. Menjadi agen persatuan, bukan penyebar perpecahan, membangun inovasi, bukan hanya menjadi konsumen teknologi, dan juga menjaga identitas bangsa di dunia maya, bukan tenggelam dalam budaya asing. Kita adalah benteng baru, bukan dari tembok, tapi dari pemikiran, kreativitas, dan keteguhan hati. Geostrategi masa depan tak akan berhasil tanpa kontribusi kita